kami dari kelompok satu. Saya Sania. Saya David. Saya Fania. Saya Kezia. Kita mau menjelaskan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan Sido Muncul. Sebelum membedah laporan keuangannya, mari kita mengenal lebih dekat PT Sido Muncul. Berawal dari industri jamu rumah tangga di Yogyakarta pada tahun 1935, nama Sido Muncul itu sendiri mulai digunakan pada tahun 1991 di Semarang. Dan pada tahun 1975, mereka akhirnya resmi menjadi perseroan terbatas industri jamu dan farmasi Sido Muncul. Dan mereka sukses melantai di BI pada Desember 2013 dengan nama Sido. Kini dengan lebih dari 300 jenis produk, Sido Muncul adalah market leader obat herbal melalui merek-merek ikonik mereka seperti Tolak Angin dan Kuku Bima Energi. Sido Muncul sendiri telah berevolusi menjadi perusahaan farmasi modern dengan fasilitas laboratorium yang canggih dan pabrik yang tersertifikasi. Yang menariknya, Sido Muncul ini juga sangat serius dengan upaya corporate social responsibility mereka. Mereka mengolah limbah produksi menjadi pelet kayu, pupuk, hingga pakan ternak. Dan upaya sustainability mereka meraih penghargaan Industri Hijau Level 5 dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2022. Sisi sosialnya pun kuat, mulai dari program operasi katarak gratis yang masif hingga pemberdayaan petani-petani dan desa-desa lokal di sekitar pabrik mereka, di mana mereka adalah mitra rantai pasok bahan baku herbal mereka. Sido Muncul merupakan sebuah kombinasi bisnis yang profitable sekaligus berdampak sosial. Mari kita simak lagi apa itu karakter kualitatif dalam laporan keuangan. Jadi karakteristik kualitatif ini, mereka adalah bagian dari landasan teoritis konseptual yang disusun oleh Badan Standar Akuntansi seperti IFRS sebagai acuan konsisten dalam penyajian laporan keuangan. Singkatnya saja, bisa dilihat framework ini terbagi menjadi 3 level. Dan level pertama menjelaskan objektif dari laporan keuangan, level kedua mendetailkan karakteristik kualitatif dan elemen apa saja yang harus dimiliki laporan keuangan, dan level ketiga menjelaskan asumsi-asumsi, prinsip-prinsip, dan kendala suatu laporan keuangan. Di video kali ini, kita akan berfokus pada karakteristik kualitatif saja. Jadi bisa dilihat karakteristik kualitatif itu terdiri menjadi 2 hal, yaitu yang pertama fundamental qualities atau karakteristik yang dasar, dan enhancing qualities atau karakteristik yang meningkatkan. Jadi untuk fundamental quality sendiri terdiri dari 2 hal, yaitu relevance and faithful representation, relevansi dan penyajian jujur. Relevansi sendiri mencakup 3 bahan utama, yaitu nilai prediksi, nilai konfirmasi, dan materialitas. Dan untuk mencerminkan penyajian jujur atau faithful representation, kita harus memiliki kelengkapan, netralitas, dan bebas dari kesalahan. Setelah menunjukkan semua karakteristik fundamental atau mendasar, kita juga harus memiliki kualitas yang meningkatkan, the enhancing qualities. Dan mereka terdiri dari 4 hal, yaitu komparabilitas, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Tanpa panjang lebar, mari kita lihat apakah laporan kuartal keempat tahun 2024 Sido Muncul mencerminkan 10 hal tersebut. Dalam nilai prediksi, terdapat informasi pada halaman ketiga, menunjukkan bahwa penjualan meningkat dari 3.500 sekian pada tahun 2023 menjadi 3.900 sekian pada tahun 2024. Laba tahun berjalan juga meningkat pada 950 sekian menjadi 1.100 sekian. Nah, dari data ini kita bisa lihat adanya kenaikan. Hal ini bisa digunakan oleh investor atau kreditur untuk memperkirakan potensi pertumbuhan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ini tentu saja memenuhi karakteristik relevan dalam aspek nilai prediksi. Terdapat juga catatan atau notes nomor 22 halaman 71 mengenai penjualan. Selanjutnya, mengenai nilai konfirmasi. Kenaikan kas neto dari aktivitas operasi dari 1 juta sekian pada tahun 2023 menjadi 1.100.000 sekian pada tahun 2024 mengonfirmasi bahwa meningkatkan laba bersih perusahaan didukung oleh arus kas operasional yang kuat. Informasi ini tentu memiliki nilai konfirmasi karena memperkuat evaluasi sebelumnya ya, bahwa kinerja perusahaan benar-benar membaik secara real gitu. Jadi laporan ini tentu membantu menegaskan kembali ya untuk ekspektasi pengguna laporan keuangan dari investor maupun kreditur ya,
tentang kualitas laba perusahaan. Informasi ini terdapat pada halaman 6. Selanjutnya, pada aspek materialitas atau materiality, ya. Informasi terdapat pada halaman 1 di laporan posisi keuangan. Kita lihat pada persediaan sebesar 400 sekian ya, merupakan bagian signifikan atau paling penting ya dari total aset 3.900 sekian. Nah, sehingga sifat material ini dapat memenuhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Nah, selain itu nggak cuma persediaan, tapi ada juga goodwill sebesar 91 miliar ya kita kalau bisa bilang. Nah, bahkan goodwill ini disebut di dalam hal audit utama di halaman I3, I-nya ada 3 kali, itu oleh auditor independen. Goodwill atau pos ini ya disebut beresiko salah saji material jika informasi ini tidak digunakan secara memadai. Keputusan investor dan kreditur ini dapat terpengaruh loh secara signifikan. Nah, jadi informasi ini memenuhi karakteristik relevan dalam aspek materialitas. Dalam laporan posisi keuangannya sendiri tercatat atau ada notes-nya juga pada nomor 11 halaman 53 mengenai tentang goodwill. Selanjutnya ada fundamental quality, yaitu faithful representation, yang berarti nomor dan deskripsi data itu sudah sesuai dengan apa yang telah terjadi. Nah, yang pertama ada completeness. Nah, completeness ini adalah informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang harus disaji secara lengkap dan jujur. Karena jika ada kelalaian dari informasi di laporan keuangan tersebut, dapat merugikan para investor, kreditur, manajemen, dan juga pihak eksternal. Nah, dari konsep completeness ini di laporan keuangan sudah muncul ada 3 bukti yang saya temukan. Yang pertama di table of contents, yaitu menunjukkan bahwa seluruh komponen laporan keuangan itu ada dan tersedia dalam laporan tersebut, seperti laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lain, posisi keuangan, dan juga perubahan ekuitas. Di sini penyajian yang lengkap itu membuktikan bahwa pengguna memahami kondisi keuangan dan juga kinerja dan arus kerja perusahaan itu bisa dibuktikan secara data. Selanjutnya ada bukti kedua, yaitu dari halaman 12. Di sini itu membuktikan bahwa laporan keuangan tersebut disusun sesuai SAK dan OJK. Nah, karena membuktikan bahwa laporan disusun sesuai dengan standar akuntansi, keuangan, dan peraturan OJK. Dan karena kepatuhan terhadap standar ini sudah memastikan bahwa seluruh pengungkapan yang diwajibkan itu telah disertai. Lalu yang 3 ada di halaman 42, yaitu pengungkapan estimasi dan pertimbangan signifikan. Nah, di sini perusahaan itu mengungkapkan pertimbangan manajemen dan estimasi signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan, seperti ada estimasi pajak, penurunan nilai aset, dan juga pengungkapan penting karena banyak angka akuntansi bergantung pada asumsi dan pertimbangan. Selanjutnya ada neutrality. Neutrality itu adalah informasi keuangan suatu perusahaan yang tidak boleh memilih informasi atau dipengaruhi oleh satu kelompok tertentu untuk kepentingan individu. Nah, laporan keuangan harus netral agar mencerminkan kondisi perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, di sini saya menemukan bukti di halaman Roman 6, yaitu audit dilakukan sesuai standar IPI. Itu dalam bagian business for opinion dijelaskan bahwa audit tersebut tuh dilakukan dengan sesuai standar audit yang berlaku, dan standar tersebut itu mengharuskan auditor bersikap independen dan menerapkan skeptisisme profesional. Hal ini mengurangi kemungkinan adanya bias manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, dan yang terakhir ada free from error. Free from error adalah perusahaan yang memberikan suatu informasi yang bebas dari kesalahan, dan informasi tersebut itu jujur dan walaupun terkadang tidak akurat, sebab laporan keuangan melibatkan pertimbangan dan estimasi dari manajemen. Nah, free from error ini dapat diuji dari auditor di halaman Roman 3. Di sini membuktikan bahwa dalam pengujian goodwill, auditor telah mengevaluasi proyeksi arus kas ke masa depan yang digunakan manajemen dalam perhitungan nilai terpulihkan. Nah, jadi auditor di sini tidak hanya menerima angka yang diberikan, tapi juga menilai seluruh apakah proyeksi tersebut itu disusun berdasarkan rencana bisnis yang telah disetujui dan didukung oleh data yang memadai. Nah, dengan adanya proses ini, buktikan bahwa perhitungan impairment itu tidak mengandung kesalahan material dan akibat asumsi yang tidak rasional atau tidak terdokumentasi dengan baik. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kualitatif comparability atau yang dapat diperbandingkan. Comparability artinya laporan keuangan harus disajikan secara konsisten sehingga para pengguna dapat membandingkan informasi antar periode, antar waktu, atau bahkan antar perusahaan. Dalam laporan keuangan seperti sudah muncul, terlihat bahwa informasi ini dapat dilihat dari halaman 1 hingga halaman 5. Yang dimana laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas itu menyajikan angka di antara kedua tahun yang berbeda secara berdampingan, yaitu tahun 2024 dan 2023.
Dengan penyajian dua periode ini, pengguna dapat melihat apakah perusahaan itu mengalami penurunan atau perkembangan. Misalnya, apakah penjualan itu meningkat, atau apakah aset itu bertambah, atau apakah laba itu mengalami perubahan. Jadi, laporan keuangan ini tidak hanya menunjukkan angka, tapi juga menggambarkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Selain itu, laporan keuangan ini disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang sama setiap periode. Konsistensi standar ini penting agar metode pencatatan itu tidak berubah-ubah, sehingga hasil perbandingan itu menjadi lebih adil dan juga tidak menyesatkan. Jadi, alasan bukti ini dipilih karena penyajian komparatif 2 tahun ini merupakan bukti yang nyata dari karakteristik comparability. Selanjutnya adalah karakteristik verifiability. Verifiability berarti informasi dalam laporan keuangan dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang independen. Dalam laporan ini, hal tersebut terlihat pada halaman 1 melalui laporan auditor independen, yaitu auditor menyatakan bahwa laporan keuangan ini menjadikan secara wajar dalam semua hal yang material. Artinya, angka yang disajikan telah diperiksa dan diuji sehingga dapat dipercaya dan diverifikasi oleh pihak lain. Dari segi laporan keuangan PT Sido Muncul, PT Sido Muncul sudah memberikan laporan keuangan secara tepat waktu sesuai dengan syarat PSAK atau standar akuntansi keuangan. Itu harus 3-4 bulan laporan keuangan itu harus sudah diserahkan, dan PT Sido Muncul itu sudah memberikan pada tanggal 14 Maret tahun 2025. Jadi laporan keuangan dari PT Sido Muncul ini mudah dimengerti karena laporan keuangan dari PT Sido Muncul ini diaudit oleh EY. Nah, EY mengaudit laporan keuangan ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk publik. Konklusi kami, karakteristik yang menurut kami paling jelas terlihat dalam laporan keuangan Sido Muncul kuartal keempat tahun 2024 lalu adalah karakteristik free from error. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, free from error atau informasi yang free from error akan memberikan penyajian atau representasi atas fenomena ekonomi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi laporan yang free from error ini akan memberikan penyajian yang lebih akurat atau dengan kata lain lebih jujur, yaitu faithful representation fundamental quality. Jadi menurut kami free from error kualitas ini tercerminkan melalui 3 mekanisme utama. Yang pertama, surat pernyataan direksi di halaman kalau di PDF-nya halaman kedua kan tidak ada nomor halamannya dalam laporan, tapi kalau di scroll pertama judul, kedua langsung kelihatan laporan surat pernyataan direksi, di mana mereka menjamin tanggung jawab manajemen atas pengendalian internal untuk mencegah salah saji material. Dan yang mekanisme kedua adalah adanya opini wajar tanpa modifikasi dari auditor independen, yaitu KAP EY, di mana mereka memverifikasi bahwa proses pelaporan telah melalui uji petik dan prosedur audit yang ketat guna meminimalisir kesalahan manual atau kecurangan. Dan yang ketiga, penyajian data komparatif, dan tadi dijelaskan juga di bagian comparability. Jadi data komparatif dan catatan atas laporan keuangan mereka yang sangat rinci, ada puluhan halaman lebihnya, di mana mereka memastikan ada klasifikasi angka yang konsisten dan akurat, dan meski melibatkan estimasi, laporan mereka menunjukkan bahwa terdapat ketelitian dalam proses pencatatan mereka, sehingga memberikan keyakinan memadai bahwa informasi di dalamnya itu bebas dari kesalahan material yang menyesatkan. Sekian dari kami. Thanks for watching.